Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftiatul Huda, BP 1910721035. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan drama yang saya pilih pada awal semester kemarin. Drama yang saya pilih berjudul Kereta Kencana, yang ditulis oleh Yukni Linesko dan diterjemahkan oleh W.S. Rendra. Kereta Kencana ini merupakan drama yang menurut saya menarik sekali untuk dianalisis. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dalam drama Kereta Kencana ini. Sebelum saat saya akan membacakan terlebih dahulu sinopsis dari drama Kereta Kencana supaya Bapak dan teman-teman bisa menerawang, bisa paham dengan drama yang saya pilih ini. Drama yang diterjemahkan oleh W.S. Rendra ini tergolong absurd, mulai dari penerapan konsep yang realis dituntut langsung dalam pementasannya. Drama ini menceritakan tentang dua orang yang telah berusia dua abad menunggu sebuah kereta kencana. Kereta kencana dengan 10 ekor kuda, satu warna yang lama ditunggu dan tak kunjung tiba. Sementara suara-suara yang mengatakan mereka akan segera dijemput terus saja berkumandang, membuat mereka merasa semakin dekat dengan kematian. Dua orang yang kesepian ini tidak mempunyai anak. Dua orang yang memiliki kejayaan masa lalu, namun di masa tuanya hanya bisa berhayal agar kematian yang segera menjemput mereka. Berdua dapat menjadi suatu yang bermakna, namun tetap saja absurd. Drama ini menjadi sangat menarik dikarenakan penulisan yang mengambil latar belakang keadaan masa tua yang tidak kunjung habis. Selalu dilalui dengan monoton, namun terlihat di mana penulis menyampaikan isi yang sesungguhnya tentang kehidupan yang menjadi lebih terkesan membosankan. Dua orang tua ini tidak terlihat mengeluh dalam menunggu kereta kencana yang tak kunjung datang. Hari-hari dilalui dengan duduk di sebuah kursi goyang. Si nenek bercanda mesra dengan kakek. Tak jarang mereka membahas kembali masa lalu yang terlewat sudah. Kakek selalu bercumbu rayu, terkadang merayu sedikit, dan selalu diakhiri dengan kebosanan. Bila mana sudah bosan, mereka kembali bernostalgia. Sesekali melihat ke jendela apakah sudah datang kereta yang mereka tunggu. Dua orang tua itu tak beda halnya seperti bermain-main. Mereka saling membangun pendirian, menghibur masing-masing, bercanda tawa, bergurau, sampai pertengkaran tak jarang menghiasi kesepian mereka. Setelah berlalu, mereka hanyalah terdiam terpaku menunggu. Kebosanan semakin menjadi. Mereka kembali berpikir tentang kehidupan ke depannya. Melihat jendela kembali dan tak datang pula. Percakapan yang hanya melibatkan dua orang ini sangat tidak membosankan. Dikarenakan bahasa dari drama ini sangatlah indah dan berbagi kiasan bahasa yang bervariasi, yang membuat pembaca tidak merasa bosan saat membacanya. Puncak dari drama ini tatkala mereka benar-benar jenuh, lalu saling mencerca satu sama lain. Pertengkaran semakin menjadi di tengah suasana malam yang mencengkam. Mereka saling menyalahkan dan beradu argumen, selalu terkekang dalam ruangan dan jendela merapat, mempercepat ataukah memperlambat waktu kematian mereka. Sungguh kesepian dan kebosanan yang selalu menghiasi drama ini. Pertengkaran berakhir ketika kakek mendapat serangan jantung, lalu terkejap tergeletak di kursi goyangnya, yang telah tua seperti umurnya. Sontak nenek sangat terpukul, lalu melakukan berbagai cara agar kakek dapat tersadar kembali. Nenek pun berdialog sendiri, meminang dan bernostalgia kisah cintanya dengan kakek. Sesekali nenek terlihat melihat ke jendela. Kereta kencana belum juga tiba. Di tengah dialog nenek, tiba-tiba kakek tersadar dan kembali bercengkrama dengan nenek. Kakek merayu mesra nenek, persis ketika kakek melamar nenek. Mereka kembali bercanda, bermimpi, bernostalgia. Tak jarang kakek menuturkan mimpinya ketika
kendaraannya tak terkendali. Dia membayangkan sebuah kereta kencana menghampiri kediaman mereka yang sederhana. Hanyalah kursi tua pemanis ruangan tersebut, perabot rumah yang lain sudah using dan tak dapat dipergunakan lagi. Begitulah keseharian hidup mereka yang sudah tua tanpa dibuahi seorang anak. Kesepian tiada tara melanda kehidupannya. Selalu kejadian tersebut diulang-ulang, sampai pada akhirnya kereta yang mereka tunggu hanyalah sebuah ilusi yang tak pasti. Ilusi hanya ada dalam imajinasi orang tua yang menunggu ajal. Ajal layaknya kereta kencana yang menjemput mereka menuju alamnya. Suasana haru selalu menjadi perbincangan dan mewarnai suasana drama ini. Hikmah yang terkandung di dalamnya sungguh mendasar. Mulai dengan sang nenek yang setia kepada kakek, begitu pula kakek yang selalu menghibur nenek dengan rayuannya. Semua berjalan sesuai kehendak mereka. Dan terjadi begitu saja dengan kesetiaan cinta kasih sepasang manusia yang sama-sama menatap ajal. Namun kereta yang ditunggu tak kunjung tiba. Mereka kembali bercakap sampai sang waktu merapu jalan mereka menuju Esa. Jadi dari sinopsis yang saya baca ini dapat disimpulkan bahwa kereta kencana yang dijadikan sebagai judul pada drama ini merupakan simbolis dari maut yang menjemput ajal. Sepasang orang tua ini yang berumur 2 abad yang sedang menunggu ajalnya. Mereka merasa bosan dengan kehidupan, mereka merasa bosan karena telah lama hidup dan tidak ada diberikan seorang anak oleh Yang Maha Kuasa. Selanjutnya saya akan membacakan alur dari kereta kencana ini. Kondisi absurd dalam naskah kereta kencana diawali dengan tidak adanya pelabelan protagonis melawan antagonis pada masing-masing karakter. Tokoh-tokoh dalam drama ini adalah sepasang suami istri yang tua. Dimensi sosiologis, fisiologis, dan psikologis cukup bisa terbaca dengan jelas meski tidak menyeluruh. Dengan demikian, situasi mereka pun dapat diketahui. Tokoh-tokoh itu berada dalam kondisi yang absurd yang diindikasikan dengan penantian mereka akan datangnya maut dalam bentuk kereta berkuda. Berangkat dari kondisi itu, tokoh-tokoh yang mengalami kesepian di masa tua mulai mencari penghiburan sembari menanti maut. Dari sini, konflik yang akan terjadi mulai direncanakan. Konflik mulai muncul ketika tokoh nenek ingin menghibur kesedihan tokoh kakek. Mereka memulainya dengan mengenang masa lalu dan berbagai hal yang dirasakan indah untuk menyenangkan hati. Selanjutnya, berbagai macam kepura-puraan yang dilakukan oleh tokoh nenek, seperti berpura-pura memiliki anak ataupun menjadi layang-layang bagi tokoh kakek. Akhirnya, kedua tokoh mulai didatangi tamu-tamu rekaan yang seolah-olah bertujuan hadir untuk mendengarkan pidato perpisahan tokoh kakek. Saat ini, cerita mulai memasuki tahap komplikasi. Mereka berbincang pada tamu-tamu rekaan dan mengenang kejayaan yang pernah mereka raih di masa lalu. Tokoh nenek menyeimbangi dialog tokoh kakek. Setelah tamu-tamu imajiner mereka berdatangan, tibalah saatnya bagi tokoh kakek untuk mengucapkan pidato perpisahan. Klimaks pada drama ini terjadi ketika semua tokoh-tokoh rekaan meninggalkan mereka terlebih dahulu. Tokoh-tokoh rekaan menempatkan mereka kembali dalam kesepian dalam menanti maut. Seperti kondisi di awal cerita, setelah klimaks yang ditandai dengan kepergian tokoh-tokoh rekaan mereka. Kemudian, tokoh kembali saling menghibur dengan membaca puisi. Dari pengamatan di atas yang saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa alur drama Kereta Kencana masih menganut aturan alur yang didefinisikan Aristoteles. Cerita yang diawali dengan suatu permasalahan tentang ketuaan, kesepian, dan kematian yang bersifat mutlak. Kemudian cerita beranjak ke konflik berupa penghiburan yang dilakukan tokoh nenek.
Selanjutnya mereka mengadakan pertemuan dan kembali ditinggalkan oleh para tamu. Saat itulah klimaks terjadi. Setelah klimaks berlanjut, yaitu ketika mereka kembali kesepian. Dalam drama, konsep latar dapat digunakan untuk membantu analisis alur, karena latar adalah pencipta suasana dalam naskah atau adegan. Latar akan menggambarkan dengan jelas kondisi sosial, tempat, dan waktu yang ada dalam naskah. Kesatuan waktu, latar waktu menjelaskan kapan kejadian dalam cerita. Dalam naskah Kereta Kencana, cerita berlangsung hanya dalam semalam, dari malam hari ketika mendengar panggilan kematian mereka hingga tengah malam. Sedangkan penunjuk waktu yang lain hanya usia mereka yang 2 abad membuat mereka menanti kematian. Usia yang terlalu tua ini membuat mereka menunggu datangnya kematian. Kesatuan tempat atau latar tempat menjelaskan tempat kejadian tersebut berlangsung. Berbeda dengan drama yang lainnya, Kereta Kencana hanya menggunakan sedikit sekali setting dan properti. Hanya terdapat sebuah lilin, sebuah kursi panjang dalam sebuah ruangan yang terlihat suram dan kurang pencahayaan. Kondisi ruangan yang semacam ini untuk menekankan bahwa ruangan tempat mereka hidup pun menjadi tua seperti penghuninya. Selain itu, kondisi ini menyiratkan bahwa ketentuan itu datang secara pasti. Segala sesuatu yang tadinya pernah muda pasti akan berubah menua, meskipun benda sekalipun. Di lain pihak, pengarang secara tidak langsung berusaha menunjukkan bahwa latar yang menyiratkan tempat berlangsungnya cerita adalah Prancis. Hal ini dapat dibuktikan melalui dialog-dialog nenek dalam drama tersebut. Kesatuan kejadian latar sosial menjelaskan unsur-unsur sosial yang terjadi dalam cerita. Dalam Kereta Kencana, unsur sosial kedua tokoh masih lebih banyak daripada drama-drama yang lainnya. Tokoh kakek digambarkan sebagai seorang mantan guru besar Sorbonne yang di masa jayanya pernah berkelana ke seluruh dunia. Namun, di masa tua mereka merasa telah dicampakkan dan tidak lagi berguna. Terlihat unsur sosial melatar belakangi terjadinya pidato perpisahan tokoh kakek ketika mendekati klimaks. Dari sinopsis dan alur yang saya terangkan tadi, yang saya bacakan tadi, bisa kita kesimpulkan bahwa tokoh kakek memiliki karakter yang bernama Henry memiliki karakter yang mudah pesimis dikarenakan keadaan hidup yang ia alami, menunggu datangnya kematian, rendah diri, kekanak-kanakan, dan yang bisa kita petik yaitu sangat menyayangi istrinya. Sedangkan tokoh nenek yang berusia 190 tahun sebenarnya tidak memiliki nama, namun tokoh kakek Henry sering memanggilnya Putri Zeba. Tokoh nenek dalam drama ini sangat setia kepada suaminya. Tokoh nenek dalam drama ini hanya dijadikan semacam alat penghibur yang bertujuan untuk mengimbangi turun naiknya kestabilan emosi dari tokoh kakek. Jika dilihat dari sarana sastra, judul Kereta Kencana merupakan ada kaitannya dengan isi dari drama tersebut. Kereta Kencana yang telah menyimbolkan semua yang terjadi dalam drama tersebut. Kereta Kencana yang berarti ajal yang akan menjemput maut, itu sebagai simbolis yang digunakan oleh pengarang dalam drama ini. Seorang pengarang mencoba untuk menyimbolkannya dengan kereta kencana tokoh yang diberikan di sini adalah tokoh yang telah berusia lanjut sehingga hari tua mereka hanya dipergunakan untuk menunggu ajal mereka. Jadi saya rasa pengarang dalam drama ini sangat kreatif. Kenapa? Karena ia mengibaratkan keadaan yang terjadi dalam drama dengan sebuah simbol, yaitu kereta kencana,
Dengan kereta kencana tersebut telah mengisyaratkan semua yang terjadi dalam drama kereta kencana ini. Gaya bahasa dalam kereta kencana ini, pengarang menggunakan gaya bahasa standar, bahasa yang bisa digunakan oleh orang umum dalam berinteraksi. Simbolismenya mungkin seperti yang saya bicarakan tadi, simbolismenya seperti kereta kencana. Kereta kencana yang menyimbolkan ajal yang akan menjemput maut. Mungkin sekian presentasi dari drama Kereta Kencana karya Eugnie yang diterjemahkan oleh W.S. Rendra. Semoga Bapak dan teman-teman mengerti dengan alur atau dengan jalannya cerita dari drama yang saya pilih ini. Jika ada salah perkataan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.